Menurut saya penting sekali pengumuman ini. Karena mengapa? Karena tentu saja Bursa Efek Indonesia telah mendapatkan teguran keras di bulan Januari kemarin yang mengakibatkan IHSG rontok ya. Dari 9.200 sempat terakhir ke 53. IHSG ini udah bertahan di atas area 6.210. Ketika dia breakout lagi, ini bisa berpotensi IHSG udah mulai masuk ke fase bullish lagi. Kaitannya mengenai usulan royalti, kemudian kebijakan satu pintu yang dikira menjadi middleman itu, saham-saham sektor komoditas, terutama coal dan juga CPO itu terkoreksi. Nah, risk management yang paling penting adalah yang pertama. Jangan gunakan uang dapur, uang kebutuhan sehari-hari untuk investasi. Karena mengapa? Karena itu bikin hidup kamu nggak tenang, nanti kamu nggak bisa produktif untuk cari active income. Halo Sobat IDX Channel, Sobat The Cuan, kembali lagi bersama saya Fajar Wayon di podcast The Cuan IDX Channel yang tentu kita akan menghadirkan obrolan menarik seperti episode-episode sebelumnya. Dan terkait dengan obrolan kita hari ini tentu saya tidak sendiri, tapi nanti saya perkenalkan begitu ya siapa yang akan menjadi tamu di podcast The Cuan hari ini. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin kita bisa review sejenak ya Sobat Cuan, Sobat Investor. Gimana kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, ini pasar saham Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari tekanan ekonomi global, ancaman inflasi, hingga IHSG yang sempat terkoreksi dan menyentuh ke level psikologis 5.900-an lah kalau bisa kita bilang. Namun beberapa pekan terakhir ini tentu kalau kita lihat kondisinya mulai membaik, ditambah kalau kita lihat kembali kondisi global ini sudah mulai cerah begitu ya di tengah harapan perdamaian di Timur Tengah. Nah, untuk membahas lebih lanjut bagaimana kemudian posisi IHSG kita terkini atau bagaimana kemudian optimisme pasar dalam negeri, tentu tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang hadir hari ini dengan Bernardus Wijaya yang juga merupakan CEO Sukor Sekuritas. Terima kasih Mas Bernard sudah hadir. Halo Mas Fajar, apa kabar? Luar biasa sehat. Sehat ya Mas Bernard? Sehat, terima kasih sudah diundang. Sepertinya ya. Segar selalu nih kalau ketemu Mas Bernard nih. Harus, apalagi IHSG habis anjok sampai 5.300-an kita udah rally lebih dari 10%. Oke, sebelum kita ke IHSG nih, kan Mas Bernard sebetulnya ya aku yakin sih Mas semua orang sebetulnya lumayan tahu ya Mas Bernard. Tapi mungkin buat teman-teman Sobat Cuan yang mau kenal lebih jauh ya Mas Bernard atau mungkin bisa kita lihat base-nya di mana sih sehingga bisa menjadi seorang Bernardus sekarang gitu ya. Boleh diceritain nggak sih Mas awalnya terjun ke pasar modal tuh kayak gimana? Apakah ujuk-ujuk langsung jadi CEO seperti sekarang atau jalurnya panjang juga? Oke, jadi actually tahun 2013 habis aku lulus dari ITB Bandung, aku join Citibank Indonesia. Di situ aku di program manajemen associate selama 3 tahun, tapi kebetulan karena aku karyawan Citibank waktu itu dapat privilege lah untuk subscription fee 0% untuk beli reksadana tertentu. Oke. Jadi awalnya aku tuh di reksadana dulu investasinya di tahun 2013 sampai 16. Nah kebetulan di tahun 2016 itu aku ada offering untuk join Sukor Sekuritas sebagai project manager untuk handle on trading platform. Tapi dulunya dari kuliah udah akrab, udah familiar dengan pasar modal atau belum sebetulnya? Oh belum lah, kan aku dari Jogja aslinya. Jogja itu masih very konvensional ya. Jadi kalau investasi nabung di bank, deposito, taunya begitu doang. Tapi sejak aku di Citibank, aku udah terekspos sama dunia finansial, mulai dari reksadana. Akhirnya di tahun 2016, waktu ada offering ke Sekuritas di pasar modal lah, aku langsung join dan aku di situ mulai belajar dan belajar segala macam strategi mulai dari teknika analisis, fundamental, makro. Aku belajar di tahun 2016 dan mulai jadi investor tahun tersebut. Oke, pas masuk Sekuritas itu langsung di divisi riset kah atau memang tadi di online trading dan lain-lain dulu? Di online trading. Jadi actually waktu itu aku langsung diminta untuk develop aplikasi online trading di Sukor Sekuritas. Karena waktu itu kita belum ada mobile-nya dan basically aku di Citibank banyak handle operation dan juga pernah jadi project manager IT untuk untuk pengembangan ATM, EDC, kartu debit, kartu kredit. Jadi waktu itu di Sukor langsung handle online trading sebagai project manager. Oke, jadi di situ tuh ya starting point-nya begitu ya dari Citibank geser ke Sekuritas. Lantas kita kan taunya Mas Bernardus ini CEO muda di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian lompatan jadi CEO-nya tuh di mana tuh, bisa digambarin juga nggak kita? Jadi tahun 2016 kan aku bangun online trading platform, sempat gagal di tahun 2017, akhirnya launching di tahun 2018 nih, Spot New Duration waktu itu namanya. Nah, di tahun 2018 aku handle tim business development untuk digital marketing dan juga cabang atau retail division. Nah, di tahun 2018, 19, 2020
growth dari retail division mulai peningkatan cukup signifikan. Waktu itu ada opportunity untuk menjadi presiden direktur. Ya 2020 saya terima offering tersebut dan puji Tuhan udah 6 tahun lah di Luar biasa, tepuk tangan dong sebagai teman-teman presidir. CEO muda nih, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat kita semua. Tapi kalau kita flashback sedikit, momen atau keputusan penting apa tuh Mas yang mungkin menjadi pendorong utama akhirnya Mas Bernard bisa di posisi itu saat itu? Pendorong utama waktu itu adalah biasanya orang-orang sekuritas itu nggak percaya sama sosial media, nggak percaya sama marketing konvensional yang gitu konvensional seperti yang dilakukan oleh Tokopedia, Gojek, Grab kan mereka kan bakar duit. Waktu itu nggak ada yang percaya kalau kita istilahnya bakar duit buat retail, orang nggak akan percaya juga lah, nggak akan masuk Uangnya dari pasar mana saham. sih retail itu juga gitu ya, Uangnya tidak dari mana? dipandang ya. Oke. Karena pada zaman dulu orang lebih percaya ke high net worth individual atau butik sekuritas lah yang gede-gede. Nah oleh karena itu waktu itu saya kerjasama dengan KOL, waktu itu ada brand ambassador, kemudian berbagai komunitas saham. Kita pupuk dari tahun 2018, kemudian 2020 ketika COVID kita terus melakukan ekspansi digital di mana kita mempelopori IG Live untuk sekuritas, Clubhouse dan berbagai digital lainnya sehingga akuisisi nasabah di situ banyak dan pas waktu COVID kan IHSG murah banget ya, sempat anjlok sampai 3.900. Sehingga saya percaya bahwa reward turisnya di angka 3.900 itu udah kecil lah, lebih banyak rewardnya daripada risikonya. Makanya saya berani push marketing gila-gilaan. Kemudian saya juga melakukan edukasi kepada nasabah, kepada retail bahwa IHSG waktu itu udah sangat murah. Sehingga tentu saja akhirnya kita bisa mendulang banyak nasabah dan nasabah kita banyak naik equity-nya sehingga transaksi atau turnover di sekuritas bisa bagus lah. Oke, jadi memang pionir lah kalau bisa dibilang begitu ya. Tadi bagaimana kemudian sosial media ternyata menjadi kunci juga untuk masyarakat bisa lebih tahu ya untuk kemudian investasi di pasar modal Indonesia. Luar biasa, mungkin ini bisa jadi catatan kita juga begitu ya. Mungkin bisa mencontoh apa yang kemudian dilakukan oleh Mas Bernard, bisa dilihat sisi-sisi positifnya. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman, kita geser lagi tadi, aku udah sempat singgung IHSG ya Mas Bernard ya. Ini kita tahu pasar modal Indonesia ya gejolaknya sudah dari Januari kemarin lah ya, MSCI dan lain-lain. Sementara kita sudah di bulan Juni, Mas Bernard, bentar lagi kita menyambut pengumuman MSCI begitu ya, tepatnya di 18 Juni terkait potensi kelanjutan interim freeze dan juga 23 Juni terkait status pasar modal Indonesia yang diancam ke frontier begitu ya kemarin ya. Nah, ini seberapa penting pengumuman ini sebetulnya buat pasar modal kita? Menurut saya penting sekali pengumuman ini. Karena mengapa? Karena tentu saja Bursa Efek Indonesia telah mendapatkan teguran keras di bulan Januari kemarin yang mengakibatkan IHSG rontok ya. Dari 9.200 sempat terakhir ke 53. Karena mengapa? Karena kalau kita turun dari emerging market ke frontier market, outflow-nya itu akan cukup signifikan. Yakni lebih dari 150 triliun rupiah. Which is very big to our market. Nah, dengan reformasi yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, mulai dari keterbukaan informasi kepemilikan pemegang saham di atas 1%, kemudian perubahan kategori investor dari 9 ke 39, kemudian high shareholder concentration dirilis, dan juga yang keempat nanti free float akan dinaikkan bertahap dari 7,5 sampai 15% di tahun 2029 nanti. Dan proposal ini menurut saya cukup bagus, sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh OJK. Dan proposalnya telah disubmit di bulan April, tetapi MSCI waktu itu mengumumkan bahwa reviewnya ini nanti bukan di bulan Mei, tapi di bulan Juni, which is nanti di tanggal 18 Juni ini. Dan saya cukup optimis bahwa kita akan bertahan di pasar emerging market. Nah, mengapa demikian? Betul. Kenapa itu? Karena jika kita melihat berbagai media yang muncul saat ini, kita melihat bahwa Vietnam itu berpotensi untuk masuk ke emerging market dari frontier. Tapi kalau kita bandingkan market cap dari Vietnam dan juga Indonesia jauh lebih besar, di mana market cap kita 2 kali lipat. Kita tuh di kisaran angka 650 miliar USD, mereka 300 miliar USD. Kemudian dari sisi valuasi IHSG kita sekarang murah banget, di kisaran 10 sampai 11 kali. Oh iya. Di sana itu di kisaran area 16 kali. Kemudian GDP Indonesia kita juga 3 kali lipat daripada Vietnam. Sehingga tentu saja dengan segala rasionalisasi yang ada, potensially Indonesia untuk turun ke frontier market itu cukup minim. Apalagi reformasi udah dilakukan besar-besaran oleh Bursa Efek Indonesia tadi. Dan menurut pandangan saya itu bisa memuaskan MSCI. Dan telah dikonfirmasi oleh Pak Jeffrey Hendrik bahwa beliau sangat optimis bahwa Indonesia akan stay di emerging market dan outflow yang kita bayangkan itu tidak akan terjadi. Padahal sebagai informasi nih, year to date asing itu
udah keluar hampir 80 triliun rupiah di pasar reguler. Dan jika nanti kita stay di emerging market, tentu saja asing akan mulai berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Walaupun ada faktor lain yang dipertimbangkan asing, kaitan mengenai fiskal, kestabilan politik, dan juga kaitan mengenai rating obligasi kita nanti di bulan Juli, itu yang akan jadi pertimbangan investor lainnya. Walaupun MSCI ini menjadi penentu besar ketika kita berbicara mengenai pasar saham. Oke, tidak single single pertimbangan begitu ya. Betul. Pertimbangan yang satu-satunya bagi investor, tapi masih ada hal lain, tapi MSCI tentu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Lantas kalau optimisme tadi yang seperti digambarkan oleh Mas Bernard, pelaku pasar atau mungkin teman-teman investor di luar sana harusnya gimana nih Mas melihat pengumuman nanti? Apakah deg-degannya atau strateginya harus mulai diatur atau seperti apa ini? Oke, potentially nanti setelah tanggal merah ya di tanggal 16 Juni, mungkin ketika menunggu pengumuman di tanggal 18 Juni nanti pasti ada wait and see terlebih dahulu, ada koreksi lah. Sambil menanti pengumuman itu sambil gitu nanti ya? pengumuman. Tetapi ini kan nanggung banget ya, tunggu 18 Juni, hasilnya bagaimana. Menurut pandangan saya, better ya kita wait and see dulu, karena udah tinggal 2 hari lagi. Ini sekarang udah kita tapping tanggal 15 Juni. Betul. Tanggal 18 Juni pengumuman. Ya daripada risiko yang cukup signifikan, walaupun saya optimis 90% dari emerging market, better kita nunggu pengumuman di tanggal 18 nanti. Apakah proposal diterima? Jika diterima, potentially tanggal 23 nanti akan diumumkan untuk stay di emerging market. Makanya better kita menanti pengumuman tanggal 18, ketika itu udah ada, kita bisa mulai berani masuk lagi atau average up atau average down untuk saham-saham yang menurut investor itu menarik bagi mereka. Oke, berarti chill dulu, relax dulu, lihat, tunggu nanti sampai pengumuman. Tapi kalau melihat perjalanan ke belakang kemarin, sebetulnya kalau bukan dari kacamata MSCI begitu ya Mas Bernard, pelaku pasar sebetulnya sudah merespon cukup positif nggak dari upaya reformasi yang dilakukan kemarin? Sebenarnya pelaku pasar itu udah merespon cukup positif mengenai yang dilakukan oleh Bursa Efek yang 4 hal tadi yang telah saya sampaikan. Tetapi ada berbagai gejolak di dalam Indonesia itu sendiri. Mulai dari apa? Yang pertama adalah kaitannya mengenai uncertainty policy, sehingga mengakibatkan kepercayaan investor baik asing maupun domestik turun. Melalui apa? Melalui kebijakan yang tiba-tiba waktu itu. Mulai dari tiba-tiba usulan royalti untuk timah, emas, dan lain sebagainya. Kemudian badan ekspor satu pintu yang waktu itu memunculkan banyak spekulasi, ini dia menjadi middleman atau trader. Tetapi ternyata setelah disanggah, kita nggak jadi trader atau middleman, tapi kita hanya menjadi seorang pengawas saja di SI itu. Nah itulah yang mengakibatkan setelah konfirmasi itu respon pasar lebih positif. Tetapi karena ketidakstabilan atau uncertainty policy tadi itu yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan apa? Currency kita melemah dari kisaran 17.000 menjadi sempat 18.200. Kemudian kita bisa melihat IHSG anjlok dari 9.200 sempat ke area 7.000-an, tiba-tiba ke 5.300. Itulah yang diakibatkan karena uncertainty policy yang mengakibatkan investor itu menjadi tidak percaya. Tetapi dengan komunikasi dan koordinasi dari pemerintah 1 minggu terakhir dari 15 Juni ini, mulai dari pengumpulan antara Dewan Gubernur BI dan juga Kementerian Keuangan membahas fiskal dan moneter, kemudian bagaimana pemerintah ini mengklarifikasi kebijakan-kebijakan sebelumnya, contohnya DSI ini hanya sebagai pengawas atau monitoring only, dan juga tentu saja kaitan mengenai fiskal, di mana mulai ada pengurangan budget untuk subsidi BBM untuk Pertamax, kemudian kaitannya mengenai betul, mulai MBG juga dipotong dari 335 triliun ke kisaran 260 triliun. Itu tentu saja mengakibatkan respon positif, karena ketakutan para investor itu adalah kalau fiskal kita jebol bisa lebih di atas 3%, potentially kita bisa turun rating. Sebelumnya Moody's dan Fitch sudah menurunkan outlook dari stable ke negatif. Tinggal S&P nanti di bulan Juli, dan mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan pemerintah ini rating tetap. Outlook turun ya udahlah nggak apa-apa. Tapi selama rating kita tetap, tidak ada bond outflow yang mengakibatkan rupiah kita tertekan, pasar modal kita juga ikut tertekan. Sehingga tentu saja dengan reformasi dilakukan oleh BI melalui MSCI tadi, kaitannya mengenai MSCI dan juga pemerintah, kaitannya mengenai policy, kaitan mengenai fiskal dan moneter, kaitan mengenai pemotongan budget ini bisa diapresiasi oleh pasar. Oke, itu yang ternyata memang menjadi perhatian begitu ya di tengah reformasi dilakukan, tapi ada 1-2 hal lain yang juga muncul di saat bersamaan gitu ya. Jadi tidak bisa dilihat sebagai satu kondisi saja, tapi memang ini saling menimbulkan perhatian tersendiri lah bagi pelaku pasar begitu ya. Nah kalau kita lihat sendiri
kemarin tadi Mas Bernard sudah menyinggung begitu ya, sempat terlempar ke level 5.300-an, sekarang sih sudah mulai kembali ke 6.000 ya kalau kita lihat dari penutupan Jumat kemarin. Ini sudah uptrend atau seperti apa sebetulnya kalau indeks kita? Kalau menurut pandangan saya, selama IHSG ini udah bertahan di atas area 6.210 dan ntar misalnya ada koreksinya di atas 6.210 dan nanti membentuk handle ketika dia breakout lagi, ini bisa berpotensi IHSG udah mulai masuk ke fase bullish lagi. Oke. Tapi tentu saja kita masih menunggu konfirmasi. Konfirmasi selanjutnya apa? Kita bisa breakout resisten 6363. 6363, oke. Atau kisaran 6366 lah. Di kisaran itu breakout dengan volume tinggi itu bisa menjadi penanda awal dari bullish kita. Tetapi sekali lagi ini akan sangat bergantung mengenai faktor MSCI tadi. Karena di bulan Juni ini hal tersebutlah yang menjadi kunci utama. Walaupun banyak kerikil-kerikil lain seperti yang sampaikan tadi dari internal kita. Kalau tidak sesuai dengan skenario, tidak sesuai dengan optimisme, arahnya jadi kemana tuh? Nah, kalau tidak sesuai dengan skenario, di mana misalnya amit-amit nih, walaupun potensialnya sangat kecil, di bawah 10%, ya outflow akan kembali menghujani IHSG. Padahal Jumat lalu nih, di tanggal 12 Juni 2026, kita bahagia loh. Kenapa? Karena sebelumnya asing tuh outflow kencang banget. 500 M, 1T, 2T. Kemarin kita udah net buy loh foreign di angka 250 miliar. Artinya apa? Udah mulai ada kepercayaan. Confidence lagi nih ya. Investor. Confidence dari investor itu sendiri mengenai stabilitas politik Indonesia, stabilitas keputusan atau kebijakan. Dan juga currency kita udah menguat di 18.2 ke kisaran 17.700. Ini mulai ada confident nih bahwa pemerintah ini bisa mengatasi permasalahan ini. Tetapi jika MSCI tadi amit-amit nih turun ke frontier, ya kita harus berbenah lagi. Wait and see dulu. Makanya buat investor yang belum masuk bisa hold dulu. Tetapi yang udah ada posisi, saya juga hold dulu. Kenapa? Karena menurut pandangan saya 90% kita masih bertahan di emerging market. 90% diperkirakan lah ya, atau diproyeksikan masih bertahan di emerging market. Meskipun tadi harus kita antisipasi juga karena memang bisa menimbulkan outflow lah ya yang cukup deras. Tadi Mas Bernard kalau tidak salah menyebut 150 triliun lebih dari 150 triliun. Lebih dari 150 triliun yang tentu ini akan berdampak juga pada indeks kita begitu ya. Nanti kita lihat bagaimana kemudian pengumumannya. Sekali lagi ini tappingnya tanggal 15 Juni kita lihat ya. 3 hari lagi nanti atau pas dipublish teman-teman juga bisa saling melihat lah. Nah kalau kita melihat peluang uptrend, kalau kita balik lagi tadi uptrend ini misalnya terbuka begitu. Ini kita skenario-nya optimis ya Mas Bernard. Adakah sektor-sektor yang dipandang masih cukup oke di tengah tahun ini sampai dengan akhir tahun 2026? Tentu saja sektor yang sempat mengalami koreksi cukup signifikan. Kita bisa melihat bahwa pertama sektor komoditas. Karena waktu itu dengan adanya kaitannya mengenai usulan royalti, kemudian kebijakan satu pintu yang dikira menjadi middleman itu, saham-saham sektor komoditas, terutama coal dan juga CPO itu terkoreksi cukup signifikan. Oleh karena itu, tentu saja sektor komoditas, terutama coal ini menjadi menarik sekali. Nah, mengapa demikian? Karena coal ini merupakan sumber energi. PLTU ini pakai coal. Kemudian kita juga banyak ekspor ke China, ke India, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, harga coal ini dibandingkan tahun lalu naik 50%. 50%? Tahun lalu itu di angka 100 USD per tonnya. Sekarang di angka 150 USD per tonnya. Jadi ada potensi peningkatan pendapatan itu di kisaran 50% untuk perusahaan-perusahaan batubara tersebut. Sehingga sektor batubara menurut pandangan saya itu sangat seksi untuk kita simak lebih dalam lagi. Selain itu tentu saja sektor perbankan walaupun seminggu terakhir udah naik lebih dari 10%, potensially untuk dividen yield-nya dia untuk main jangka panjang atau untuk invest jangka panjang itu cukup signifikan. Karena kita bisa melihat EPS-nya terus bertumbuh dan juga beberapa perusahaan seperti PMRI dan BPRI dividen yield-nya 1 tahun itu bisa lebih dari 10% di harga terakhir. Oleh karena itu ini cukup menarik juga kita perhatikan. Walaupun ada satu yang bakal ditanya retail. Konglo gimana nih? Yang 2025 lalu jadi bintang gitu ya. Kalau MSCI ini memutuskan bahwa kita akan stay di emerging market, saham-saham konglo akan jalan lagi. Karena mengapa? Karena masyarakat
atau investor menjadi memiliki harapan bahwa wah saham-saham ini terutama yang free float-nya bagus, kemudian yang tidak ada HSC segala macam itu nanti bisa masuk MSCI. Sehingga potensialnya saham-saham konglomerasi bisa jalan lagi. Oke, 3 ya tadi kalau Ya. kita highlight komoditas, apalagi coal tadi ya, perbankan dan juga saham-saham konglomerasi. Kalau Yes. komoditas sendiri di tengah konflik saat ini masih menarik juga untuk diperhatikan. Kalau penasihat sangat menarik karena dengan kenaikan harga coal tadi kita bisa melihat naik 50% itu akan berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan tersebut. Oke. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, DSI itu enggak menjadi middleman, enggak jadi trader atau tengkulak seperti ketika dia melakukannya pada plywood dan juga kaitannya mengenai waktu itu cengkeh di tahun 90-an. Itu berbeda. Ini hanya monitoring supaya tidak ada under invoicing lagi yang dilakukan oleh banyak pengusaha-pengusaha melalui Singapura atau negara-negara lainnya. Sehingga saya cukup optimis saham coal ini bisa berpesta lah ke depannya. Dan saham-saham konglomerasi tapi perlu diperhatikan karena nanti di second half 2026 ini saham-saham konglomerasi yang akan berlari adalah saham-saham yang memiliki aktivitas corporate action yang berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Sehingga jangan beli sembarang saham konglomerasi, tapi sekali lagi pilih kira-kira perusahaan tersebut ada aktivitas corporate action apa dan bisa mendulang profitabilitas berapa dari akuisisi lahan atau dari corporate action tersebut. Itu yang perlu kita cermati lebih mendalam. Karena dengan adanya crash ini, saat ini investor itu menjadi lebih cermat dalam melakukan research atau analisis mandiri. Oke, menarik begitu ya tadi sektor komoditas, terutama coal, kemudian juga perbankan dan juga ada konglomerasi ya yang memang sudah mulai bisa dibidik lah. Mungkin dicatat tuh tadi ya indikator-indikator dari Mas Bernard apa aja konglomerasi corporate actionnya apa dilihat kembali untuk kemudian kita cermati di second half 2026. Kalau perbankan dikit mungkin kemarin kan juga ya di tengah volatilitas yang terjadi. Pemerintah, DPR, Himbara sudah ketemuan begitu ya, bahkan wacana emiten BUMN terutama perbankan untuk buyback ini sudah diumumkan begitu. Apakah kemudian ini bisa menjadi sentimen bagus juga atau mungkin bisa dilihat sebagai hal yang cukup positif untuk pelaku pasar saat ini? Tentu saja menurut pandangan saya ini merupakan sentimen yang cukup positif ya, karena apalagi sektor perbankan ini dari tahun 2024 hingga saat ini koreksi udah lumayan tajam, sekitar 30-40% dari tahun 2024 ketika saham perbankan lagi ada di puncak-puncaknya. Sehingga tentu saja dengan aktivitas buyback dari bank-bank Himbara terutama ini menjadi sentimen positif untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa pergerakan harga sahamnya ke depannya akan cukup baik atau ditopang at least, dan juga jangan lupa sebenarnya dividen yieldnya juga gede loh. Jadi kalau kita untuk investor jangka panjang yang mengandalkan dividen atau strategi income investing, saham-saham perbankan ini cukup menarik. Dan yang paling penting dengan adanya buyback ini meningkatkan confidence investor. Yang selama ini investor itu saham perbankan ini dari 2024 downtrend, Indonesia ini banyak uncertainty policy, bahkan Bloomberg sempat menuliskan sell Indonesia waktu itu. Aduh aku gak mau sentuh Indonesia dulu deh, keluar. Tapi dengan ada aktivitas buyback ini menunjukkan keyakinan dari pemerintah dan tentu saja ini bisa meningkatkan confidence dari investor itu sendiri yang sempat runtuh confidence-nya dengan takar sell Indonesia tadi. Sekarang takarnya udah berubah jadi buy Indonesia. Buy Indonesia tentu kita dukung begitu ya untuk kemudian bisa kita lebih optimis di pasar modal Indonesia. Tadi sektor-sektornya sudah kemudian disinggung. Kemudian kita geser ke berikutnya. Mas Bernard kan kalau tadi saya perhatikan adalah termasuk yang memang dari awal di sekuritas menaruh perhatian besar kepada investor retail begitu ya. Sebetulnya seberapa besar atau seberapa signifikan sih peran investor retail bagi pasar kita? Saat ini trading value di IHSG ini majority itu ditopang oleh retail. Itu sekitar area 55%. 55% 55% trading value kita. Jadi misalnya trading value kita 20T, kurang lebih 55% 11T-nya retail. Nah, 45% itu dibagi antara institusi foreign dan juga domestik. Terbagi lagi. Foreign itu kisaran 25-30%, domestik itu kisaran 10-15%. Sehingga tentu saja peran investor retail di dalam Bursa Efek Indonesia itu sangatlah besar. Oleh karena itu tentu saja edukasi dan juga
istilahnya literasi inklusi nasabah retail itu penting untuk dilakukan oleh setiap stakeholder yang ada di pasar modal. Oke, nggak bisa cuma Mas Bernard aja nih ya dan Nggak platform bisa. sekuritasnya, tapi semuanya harus bisa berjalan sama ya. Makanya saya happy kalau ada teman-teman sekuritas lain, SRO, bahkan teman-teman IDX Channel yang melakukan literasi seperti ini. Ini bagus tujuannya supaya investor retail kita tuh bisa lebih melek mengenai investasi. Apalagi sekarang IHSG tuh lagi turun dalam. Menarik Year ya. to date per 15 Juni ini udah turun kurang lebih di angka 30%. Sehingga upside dibanding downside-nya lebih banyak upside-nya. Walau kita nanggung lah tinggal tanggal 18 Juni, yaudah tunggu 18 Juni aja deh. Ya. Kita beli kalau mau titip sendal boleh, tapi ya batasi risiko sendiri. Oke, kita lihat nanti ya di 18 Juni meskipun memang masih cukup optimistis. Tadi investor retail perannya ternyata tidak bisa dikesampingkan begitu ya, karena memang cukup besar, bahkan ya lumayan besar begitu ya di tengah transaksi saat ini. Tapi kalau berbicara soal melek finansial begitu investor retail kan ya saya yakin juga Mas Bernard di sini, teman-teman di luar sana juga sudah terus belajar melihat begitu pasar seperti apa, fundamental teknikalnya. Tapi kalau dari Mas Bernard sendiri view-nya soal risk management deh. Kadang-kadang nih ada risk management ini bisa jadi satu sandungan sendiri untuk investor retail. Sebetulnya apa sisi dari risk management yang mungkin sering disepelekan nih oleh teman-teman retail di luar sana? Nah, risk management yang paling penting adalah yang pertama. Kalau kita investasi atau trading saham itu pasti ada risiko. Jadi jangan gunakan uang dapur, uang kebutuhan sehari-hari untuk investasi. Karena mengapa? Karena itu bikin hidup kamu nggak tenang, nanti kamu nggak bisa produktif untuk cari active income. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebaiknya diversifikasi ke beberapa sektor yang teman-teman amati. Tapi jangan terlalu banyak juga. Nanti teman-teman bingung dalam melakukan monitoring saham-saham tersebut. Dan yang ketiga, tentu saja sebisa mungkin teman-teman kalau masih pemula, jangan menggunakan uang margin, T+, atau hutangan untuk melakukan aktivitas jadi saham. Karena itu berisiko. Dan yang keempat, ini paling penting. Kalau kita udah tahu saham ini untuk trading, bukan untuk invest, kita harus melakukan pembatasan risiko, which is stop loss. Karena pembatasan risiko atau stop loss itu sabuk pengaman kita ketika kita melakukan trading saham. Sehingga itu yang menjadi perlu perhatian dari para investor retail. Oke, 4 poin utama dari risk management begitu termasuk stop loss. Stop loss itu di setnya dari awal nggak sih, Mas Bernard? Kita perlu set, apalagi kalau kita trader. Karena kita biasanya kalau trader itu kita ada tesis lah. Kita melakukan pembelian saham itu kenapa? Oh ini support, di support ada pantulan kencang dengan volume, artinya kita buy on weakness. Jadi kita stop loss ketika jika turun berapa poin dari support tadi dijebol dengan volume tinggi ketika closing contohnya. Kemudian contohnya ketika dia breakout, besoknya ternyata false break turun. Nah, kita harus ada pembatasan risiko di situ juga. Dan porsi ketika buy on weakness, buy on breakout, kita juga harus atur masing-masing. Oke, jadi kita memang sudah melihat skenarionya dari awal. Once nanti di depan sesuai dengan skenario yang kita ini, kita nggak bingung gitu ya, atau jatuh sesuai dengan apa yang tidak kita bayangkan kalau tidak ngeset dari awal kan mungkin bingung, panik, akhirnya salah keputusannya gitu ya. Nah, itu namanya kita bikin trading plan. Dan itu harus by system, trading by system. Jadi kita membangun sistem kita masing-masing, tesis kita masing-masing, kita catat trading plan dan kita harus sepakati di situ. Supaya misalnya ketika teman-teman, wah saham gue udah jebol support nih ketika IHSG turun dari 7.000 ke 6,5 misalnya. Ya kalau emang teman-teman trader ya stop loss. Tapi kalau teman-teman investor ya sesuaikan dengan tesis masing-masing. Contohnya, oh saya percaya kok perusahaan ini profitabilitasnya naik sekian persen. Saya percaya kok nanti ini ada corporate action bisa begini-begini. Saya percaya kok nanti MSCI stay di emerging market. Ya bisa stay. Tiap orang memiliki point of view masing-masing. Nah itu yang bikin market rame. Ada yang jadi trader, ada yang jadi investor. Kalau semua jadi investor, market kita sepi. Tidak bergerak. Semua jadi trader, nggak ada yang punya conviction pegang barang. Jadi saham nggak bisa naik tinggi. Itu yang bikin unik. Jadi akhirnya bikin seru ya untuk kita terus bertransaksi ataupun aktif investasi di pasar modal Indonesia. Geser ke milih-milih sahamnya, Mas Bernard. Sebelum kita melirik atau membeli suatu saham, sebetulnya ada nggak caranya Mas Bernard, mungkin ala Mas Bernard gitu ya, untuk menentukan apakah saham tersebut layak masuk watchlist atau enggak? Kalau yang saya lakukan adalah melakukan analisis top down terlebih dahulu. Top down, Yang mana kita analisis secara makroekonomi, dari sisi global, Amerika bagaimana, kemudian harga oil bagaimana, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah di sana seperti apa, harga komoditas secara global seperti apa. Baru kita turun ke Indonesia, sektoral. Sektoral ya. Atau industri. Nah di sektoral atau industri ini kita bisa lihat, oh harga batu bara naik
50% nih dibanding tahun lalu dari 100 ke 150 USD per ton contohnya. Kemudian harga oil juga naik nih dari 70 USD per barrel tahun lalu sekarang udah di kisaran 87. Terakhir kan udah mau damai ya US Iran. Jangan ke 87 USD per barrel. Artinya ada kenaikan. Oh, ada kenaikan kisaran 30%. Artinya ini akan berdampak kepada sektor-sektor tersebut. Nah, dari situ kita bisa cek dari sisi valuasi, kemudian turnover di saham tersebut, likuiditas, kemudian kita cek track record dari pemiliknya. Nah, itu kita cek semua. Kalau kita udah srek, baru kita bikin trading plan dengan menggunakan teknik analisis. Oke, balik tuh tadi ke trading plan yang tadi. Kalau kita sudah menentukan atau sudah masuk watchlistnya apa, trading plannya gimana, eksekusinya nanti ya tinggal menyesuaikan apa yang kemudian diyakini ya. Betul. Kalau teman-teman lebih ke fundamental, harus balik ke tesis. Oh, tesisnya begini, sesuai nggak resultnya? Sesuai nggak plannya perusahaan tersebut dengan apa yang mereka janjikan ketika misalnya public expose seperti itu. Menarik ini tentu catatannya kita kayaknya makin banyak nih kalau sama Mas Bernard kayaknya nggak cukup nih kalau kita untuk 30 menit saja, tapi ya saya usahakan teman-teman ini bisa lebih optimal gitu ya. Nah, kalau kita geser lagi Mas Bernard, kemarin kita tahu SpaceX jadi salah satu IPO ya terbesar sepanjang sejarah Wall Street ya, bahkan ya ini sudah menyentuh $2 triliun bahkan untuk valuasinya. Kalau kita ke dalam negeri lagi, kita berkaca lagi perkembangan AI, teknologi digital gitu. Ini sebetulnya industri pasar modal kita ke depannya seperti apa? Apalagi Mas Bernard yang mungkin masih aktif di perusahaan sekuritas, overview-nya seperti apa Mas? 5-10 tahun ke depan mungkin? Kalau untuk kaitan mengenai AI-nya langsung, tentu saja mungkin Indonesia secara teknologi tidak bisa dibilang ya kita cukup ketinggalan ya dibandingkan dengan Amerika Serikat, Taiwan, kemudian negara di China sana, ya memang kita akui kita sedikit tertinggal. Tetapi jangan lupa bahwa AI dan juga teknologi itu membutuhkan apa? Membutuhkan energi. Energinya itu apa? Listriknya itu butuh gede banget ketika kita bicara soal data center. Jadi selain tentu saja data center, yang bisa menarik di Indonesia adalah kaitan mengenai energi yang mensupport listrik untuk AI-nya tadi. Jadi sektor energi seperti kaitannya mengenai batu bara tadi cukup menarik. Walaupun tentu saja sektor teknologi di Indonesia juga bisa kita simak. Siapa tahu nanti one day di Indonesia itu ada semacam kayak Alibaba-nya di Indonesia, Tencent-nya di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita bisa teliti lebih dalam lagi walaupun sekarang performa sektor teknologi kita belum sebaik di negara-negara lainnya. Karena mungkin penduduk kita kan cuma 200 juta ya, 250 juta. Dan kalau produk dari Indonesia itu biasanya makanya itu lokal doang, di Indonesia doang. Beda sama di Amerika, Amazon dipakai seluruh dunia. Alibaba, Tencent, banyak yang pakai Indonesia, contohnya IG. Jadi seperti itu. Produk kita tuh masalahnya belum bisa menembus pasar global. Itu yang menjadi kendala. Oleh karena itu tentu saja yang pasti tersupport positif tadi sektor komoditas batu bara, kaitannya mengenai energi untuk membangkit listrik, data center, cuma data center saat ini memang likuiditas masih agak kurang di saham-saham tersebut, dan teknologi kita perhatiin mana sektor teknologi di Indonesia yang bisa kayak Tencent, Alibaba, tapi dalam skala lokal. Karena masih agak susah pasar kita untuk menembus internasional. Sektor teknologi kita harapkan bisa berperan juga ya, nantinya bisa mengambil peran juga untuk kemudian bisa kita lirik menjadi salah satu sektor yang sepertinya prospektif begitu ya, lebih prospektif daripada yang sekarang ada. Dari yang serius-serius saya bergeser lagi, Mas Bernard, ini ada trivia titipan sedikit ya dari tim podcast The Cuan. Bisa dijawab aja, pilih antara salah satu. Kalau ngasih alasan singkatnya boleh, tapi kalaupun enggak apa-apa. Yang pertama ya, trading atau investasi? Investing. Invest. Big cap atau second liner? Big caps. Big caps. Momentum atau value? Momentum. Momentum. Scalping atau swing? Swing. Swing. Averaging down atau cut loss? Averaging down. Averaging down. Dan terakhir, fundamental atau technical? Fundamental. Fundamental. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini berarti menggambarkan view-nya Mas Bernard seperti apa nih ya dalam berinvestasi ataupun trading di pasar modal Indonesia. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya Mas Bernard ya. Adakah kemudian kata-kata atau quote of the day yang bisa menginspirasi teman-teman investor muda di luar sana supaya kemudian lebih tangguh di pasar modal? Tentu saja sebagai seorang investor ya kita harus benar-benar mau belajar. Mulai dari makro, kemudian sektoral, hingga
sahamnya masing-masing itu harus kita monitor in daily basis. Jangan sampai kita dengan adanya koreksi market yang besar seperti ini, kita jadi ketakutan, kita ikut kena fear orang-orang, ujung-ujungnya kita nggak berani take opportunity ketika market udah mulai membaik. Jadi gain a lot of information itu penting, do your own research, jangan ikut-ikutan orang, dan tentu saja teman-teman ketika membeli saham itu harus ada tesisnya. Baik itu secara fundamental maupun technical itu ada tesisnya, sehingga teman-teman ketika beli saham itu ada conviction-nya. Itu yang paling penting, karena itu yang menurut saya masih banyak belum dimiliki oleh investor retail. Oke, masih banyak yang belum dimiliki oleh investor retail, kemudian mungkin bisa menjadi momentum untuk lebih menajamkan kembali begitu ya, bagaimana kemudian trading atau investasinya biar kemudian nggak takut, apalagi kehilangan opportunity begitu ya. Betul. Sayang sekali kalau memang dilewatkan. Oke, ini bisa jadi catatan juga untuk teman-teman. Sebetulnya masih banyak banget yang bisa kita gali dari Mas Bernard, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Mas Bernard karena sibuk juga, saya tahu abis ini pasti mungkin kemana lagi. Tapi thank you sudah hadir di podcast The Cuan Idea Channel. Teman-teman mungkin ini bisa menjadi tambahan informasi ataupun inspirasi untuk Anda. Dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast The Cuan Idea Channel episode berikutnya. Saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa.